Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian sehat selalu ya, sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan, yaitu KD 3.3. Kemarin kita sudah belajar kan mengenai jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar masih tentang jaringan tumbuhan, tapi lebih spesifik ke organ tumbuhan. Ini masih KD 3.3 ya. Ini kita akan belajar mengenai organ tumbuhan. Nah, ini ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada dua, yaitu dibedakan menjadi organ nutritif dan organ reproduktif. Apa itu? Organ nutritif adalah organ-organ berhubungan dengan penyusunan makanan. Contohnya ada batang, kemudian akar, ada daun. Ada juga organ reproduktif. Untuk organ reproduktif adalah organ-organ yang berhubungan dengan perkembangbiakan atau reproduksi. Ada bunga, buah, biji. Nah, banyak ya. Nah, kita akan belajar satu-satu mengenai organ-organ ini. Oke, yang pertama ada batang. Batang merupakan organ untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dan daun. Secara umum batang memiliki fungsi banyak sekali ya fungsinya, bisa kalian baca sendiri, tapi akan tetap saya bacakan, yaitu sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar, hasil fotosintesis. Kemudian memperluas tajuk tumbuhan untuk penangkapan cahaya matahari. Ada juga sebagai tempat tumbuh organ generatif seperti bunga dan buah, meningkatkan efisiensi penyerbukan dan pemecahan biji. Kemudian pada tumbuhan tertentu sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya umbi, rimpang, dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Untuk batang vegetatif ada juga misalnya ya stek batang, kalian tahu kan, terus kemudian cangkok betul. Nah, batang ini memiliki 3 bagian pokok. Jadi setiap batang biasanya memiliki jaringan epidermis. Epidermis terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat. Kenapa rapat? Karena fungsinya itu untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian juga melindungi dari luar, makanya sel-selnya tersusun rapat. Kemudian pada batang dinding sel luar dilengkapi kutikula. Oke, ada juga korteks. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang ketiga ada silinder pusat atau stele. Terletak sebelah dalam batang, terdiri atas 2 bagian, yaitu perikambium atau perisikal, yaitu lapisan terluar silinder pusat dan berkas pengangkut. Lanjut ya. Ini perbedaan antara batang monokotil dan batang dikotil, banyak sekali ya. Kalian masih ingat kan, mungkin dari dulu SMP sudah belajar mengenai tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Keduanya itu jelas berbeda ya, dari batangnya saja ini sudah ada beberapa perbedaan ya. Oke, kita lanjutkan. Pembeda pertama yaitu percabangan batang. Untuk monokotil tidak ada, sedangkan yang dikotil dia memiliki percabangan batang. Kemudian untuk ruas batang, monokotil ada memilikinya, sedangkan dikotil tidak memilikinya. Kemudian letak jaringan pengangkut pada monokotil tersebar, sedangkan pada dikotil teratur membentuk lingkaran. Pada kambiumnya, pada monokotil tidak ada, sedangkan pada dikotil dia memiliki kambium, yaitu kambium gabus, kambium vaskuler, kambium intervaskuler. Yang kelima, jaringan dasar pada dikotil tidak dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Pada
dikotil, dapat dibedakan menjadi korteks dan empelur. Ini tidak dapat dibedakan karena susah ya letaknya itu. Untuk pertumbuhan sekunder monokotil tidak ada, sedangkan dikotil dia ada pertumbuhan sekunder karena aktivitas kambium, sehingga diameter batang bertambah. Ingat, pertumbuhan sekunder itu dia itu menambah diameter batang. Kemudian tipe jaringan pengangkut pada monokotil kolateral tertutup dan dikotil kolateral terbuka. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Untuk sel-sel seludung berkas pengangkut pada monokotil ada mengelilingi berkas pengangkut, sedangkan pada dikotil dia tidak memiliki seludung berkas pengangkut. Untuk empelur meluas hingga akar dan batang diapit xilem dan phloem selang-seling. Sedangkan pada dikotil empelur di pusat batang pada tumbuhan muda atau tumbuhan tidak berkayu. Lanjut, nah ini ada struktur anatomi batang monokotil dan dikotil. Yang ini batang monokotil, yang sebelah kanan ada batang dikotil. Tadi perbedaannya banyak ya, salah satunya yang menonjol itu pada batang monokotil, dia itu apa yang beda, yaitu kambium. Pada monokotil tidak ada, sedangkan pada dikotil dia memiliki kambium. Ini bisa kalian lihat kambiumnya ada di tengah berkas pengangkut ya. Ini kambiumnya putih, ini kambium. Kemudian pada monokotil berkas pengangkutnya dia itu memiliki tadi apa? Nah, ini seludung berkas pengangkut. Ini terlihat ya, ini gambar yang di sini. Ya, gambar berkas pengangkutnya diperbesar, nah ditarik ke sini. Ini terlihat ada seludung berkas pengangkut pada monokotil saja. Nah, dikotil punya tidak, Bu? Ya, nanti ya. Nah, ini ada xilem dan phloem. Di dikotil dia itu tidak memiliki seludung berkas pengangkut. Nah, ini perbedaan yang kedua. Tadi perihal kambium, kemudian yang kedua itunya seludung berkas pengangkut. Pada dikotil dia tidak ada, jadi langsung yang di sebelah luar sini phloem, terus kemudian yang di dalamnya ini xilem. Nah, di tengahnya ada apa tadi? Kambium ya. Oke. Oh iya, kalau ini kan udah jelas ya, di phloemnya yang bagian luar, sedangkan xilem-nya ada di dalam sini. Sedangkan untuk yang monokotil dia itu mana xilem, mana phloem-nya. Cara bedainnya, lihat saja ukurannya. Biasanya ukuran xilem ini lebih besar daripada ukuran phloem-nya. Jadi bulatan xilem umumnya itu lebih besar dan yang phloem yang lebih kecil. Kemudian untuk stele atau ampulurnya bisa dilihat, yang di dikotil terlihat ya di pusat di tengah dan jelas. Pada monokotil ini di mana, Bu? Sebenarnya ada ya, pada monokotil dia itu empulurnya meluas hingga akar dan batang serta diapit oleh xilem dan phloem secara berselang-seling. Ini ya. Ini yang kedua ada akar. Akar berkembang di bawah permukaan tanah, berasal dari akar lembaga atau radikula. Secara umum akar memiliki fungsi ini ya, untuk mengikat tubuh tumbuhan pada tanah, untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Ini ingat, penyerapan air dan garam mineral laut itu seperti fungsi dari berkas pengangkut, jadi ada kaitannya dengan berkas pengangkut. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif.
struktur luar atau morfologi akar. Morfologi itu yang terlihat ya, maksudnya itu yang bisa kita lihat dengan mata. Morfologi biasanya yang dari luar gitu ya. Ada leher akar. Leher akar kita lihat ini, atau nama lainnya adalah kolum. Leher atau pangkal akar yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Nah, di sini. Kemudian ada batang akar atau corpus radicis. Terletak antara leher akar dan ujung akar. Kemudian ada juga cabang akar. Cabang akar atau radix literalis. Ini bagian tidak langsung yang bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok. Ada juga serabut akar nih, bisa kalian lihat ya. Atau fibrilla radicalis. Itu merupakan cabang-cabang akar halus dan berbentuk serabut. Ada juga rambut akar atau bulu akar, atau juga disebut pilus radicalis. Ini merupakan perluasan permukaan lapisan epidermis untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral hara. Ingat, jika akar di bawah dan dia itu juga dapat memperluas air serapan ya, karena air juga di salah satu komponen yang dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesa. Kemudian ada tudung akar, ini paling bawah ya, tudung akar, atau nama lainnya dikenal juga dengan kaliptra. Ini merupakan bagian paling ujung untuk melindungi akar dari kerusakan. Oke, lanjut. Tadi kan morfologi, sekarang anatomi dari akar. Tentu saja ada epidermis, terdiri atas lapis sel tersusun rapat disebut epifilem atau lapisan perifer. Nah, sebagian juga membentuk rambut akar, jadi seperti berdiferensiasi ya, jadi rambut akar pada epidermis tuh. Ingat kan kemarin derivat atau modifikasi epidermis. Kemudian ada korteks. Lapisan terluar korteks terdiri atas sel dengan dinding penebalan zat suburin, berdiferensi menjadi ektodermis, dan lapisan dalamnya berdiferensi menjadi endodermis. Nih ada endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Endodermis tersusun atas sel-sel yang mengalami penebalan dari zat gabus dan lignin. Zat gabus sudah dipelajari kan kemarin. Oke, ada juga silinder pusat atau stele yang merupakan bagian terdalam akar. Terdiri di antaranya perisikel, berkas pengangkut, dan empulur. Untuk perisikel ini nama lainnya adalah perikambium. Nanti dia akan ada kaitannya dengan cabang akar. Lanjut, ini perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Jadi memang setiap organ pada tumbuhan umumnya juga dikelompokkan menjadi dikotil dan monokotil. Untuk sistem perakaran sendiri pasti kalian sudah hafal ya, akar monokotil itu serabut dan akar dikotil itu akar tunggang. Kemudian batas ujung akar dan tudung akar pada monokotil jelas, sedangkan dikotil tidak jelas. Untuk perisikel atau perikambium tadi, pada monokotil terdiri beberapa lapis sel dinding tebal berfungsi membentuk akar cabang. Kan tadi kaitannya dengan akar cabang atau cabang akar. Pada dikotil, lapis terdiri dari selapis dinding tebal berfungsi membentuk akar cabang dan kambium gabus. Kalau ini membentuk akar cabang saja, kalau yang di dikotil dia juga selain membentuk akar cabang dapat juga membentuk kambium gabus. Karena memang di dikotil ada kambium. Untuk jumlah lengan protosilem lebih dari 12, kemudian dikotil hanya berjumlah 26. Untuk kambium pada monokotil tadi ya sudah pasti kalian juga tahu,
tidak ada kambium. Di dikotil ada kambiumnya. Untuk empulur ada terletak di pusat air, sedangkan pada dikotil tidak ada. Oke, dilanjutkan. Ini ya struktur anatomi monokotil dan dikotil. Ini bagian akarnya ketika dilakukan pengamatan seperti ini bentuknya. Untuk akar monokotil ya sama ya, ada korteks, ada endodermis. Ingat pada akar dia itu memiliki endodermis, kemudian ada perisikkel, ada xilem, ada phloem. Tadi masih ingat kan cara bedainnya xilem phloem? Xilem yang berukuran besar, phloem biasanya lebih kecil. Ini di endodermisnya ada casparium. Kemudian untuk perisikkel masih ingat kan tadi untuk cabang akar. Ini adalah struktur akar monokotil dan dikotil ya. Untuk berkas pengangkut xilem phloemnya pada monokotil dia berselang-seling ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, berselang-seling membentuk lingkaran. Sedangkan pada dikotil bentuk seperti bintang di pusat akar dan dikelilingi oleh phloem. Ini seperti bintang ya, kemudian dikelilingi oleh phloem ini yang kecil-kecil phloem. Kemudian di antara xilem dan phloem ini ada yang namanya kambium. Sekarang kita ke daun. Daun adalah organ tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ingat ya, kenapa kok fotosintesis di daun? Umumnya karena daun itu memiliki klorofil atau zat hijau. Daun itu berguna pada proses fotosintesis karena fotosintesis ada terjadi di sana. Kemudian fungsi utama daun bagi tumbuhan yaitu membuat makanan melalui proses fotosintesis ya, sebagai alat pengeluaran air melalui gutasi. Ada juga sebagai alat pengeluaran uap air dalam proses transpirasi, menyerap CO2 dan melepaskan O2 pada saat fotosintesis. Ingat, proses fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida dan H2O ya salah satunya. Kemudian akan melepaskan atau menghasilkan yang namanya O2 atau oksigen yang nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia maupun hewan ya untuk bernapas. Kemudian sebagai alat respirasi tumbuhan dan juga tempat menyimpan cadangan makanan. Untuk daun sendiri, berdasarkan ada tidaknya jaringan palisade, dibedakan menjadi dua, yaitu daun dorsiventral adalah daun yang hanya memiliki jaringan palisade atau jaringan tiang pada sisi atasnya. Nah, biasanya karena palisadenya hanya ada di atas, nanti bagian atas daun akan tampak lebih gelap dibandingkan daun bawahnya. Untuk daun isobilateral adalah daun yang permukaan atas dan bawahnya memiliki struktur seragam. Macam-macam pertulangan daun itu ada 5. Yang pertama ada menyirip, contohnya daun mangga. Ini ya menyirip. Menyirip kenapa kok disebut menyirip? Karena bentuknya itu mirip sirip ikan. Kalian pernah makan ikan kan? Pernah tahu bentuknya sirip ikan itu seperti apa? Itu makanya disebut sebagai menyirip. Kemudian menjari, contohnya daun pepaya. Ini ya kenapa menjari? Karena ini sudah terlihat kan kayak seperti jari. Ada juga daun singkong ya, selain daun pepaya juga daun singkong dan masih banyak lainnya, bisa kalian eksplor sendiri. Kemudian melengkung, contohnya daun eceng gondok. Ini yang melengkung. Kemudian ada sejajar, yaitu daun kelapa. Ada juga yang sejajar itu daun jagung. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah belajar
daun-daun pertulangan daun. Ini ya. Kemudian kenapa kok daun dikatakan sebagai daun lengkap? Nah, ini merupakan syarat-syarat daun bisa dikatakan sebagai daun lengkap. Nah, jika memiliki bagian yang pertama helaian daun atau lamina. Ini ya, lamina atau helaian daun menjadi tempat utama proses fotosintesis ya, karena dia mengandung klorofil ya. Kemudian ada tangkai daun atau ptiolus. Nah, ptiolus ini fungsinya sebagai penopang helaian daun. Ada juga pelepah daun atau upih, berfungsi mendudukkan daun pada batang. Jadi seperti ya, kayak pengikat gitu loh. Nah, ini contoh gambar dari daun lengkap. Sedangkan yang sebelah kanan ini contoh gambar daun tidak lengkap. Daun tidak lengkap sendiri bisa memiliki helaian atau tangkai saja, atau bahkan memiliki helaian dan pelepah saja ya, bisa. Intinya tidak memiliki salah satu dari ketiga syarat dari daun lengkap. Oke. Struktur bagian-bagian daun. Ini struktur anatomi ya. Ada epidermis, tentu saja setiap beberapa bagian selalu ada epidermis dan epidermis. Jaringan epidermis terdiri atas lapis sel atau beberapa lapis sel. Kemudian ada juga jaringan mesofil. Kemarin juga sudah dipelajari mesofil. Biasanya di kotil kebanyakan berdiferensi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons. Sedangkan pada monokotil umumnya tidak, jadi masih berupa mesofil. Jaringan pengangkut. Selain untuk pengangkutan, juga berfungsi sebagai penguat daun. Untuk jaringan penguat, ya, jaringan penguat ini terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Sifat-sifatnya juga sudah kalian pelajari kan? Oke, ada juga jaringan sekretoris berupa saluran kelenjar, sel resin, sel mirosis, sel tanin, saluran getah, dan sel-sel kristal. Contoh dari adanya kelenjar minyak pada daun jeruk. Pasti kalian tahu ya, bau daun jeruk tuh ya memiliki ciri khas ya, kayak ada kecut-kecut seger gitu. Nah, itu karena pada daun jeruk salah satunya memiliki jaringan sekretoris yang berupa kelenjar minyak. Oke, kita lanjutkan perbedaan antara daun monokotil dan daun dikotil. Yang pertama, tentu saja tipe pertulangan daun pada monokotil sejajar atau melengkung. Contohnya tadi sudah tahu kan? Kemudian ada daun dikotil menyirip atau menjari, biasanya pada Mangifera indica atau mangga. Kemudian ada tipe jaringan pengangkut, kolateral tertutup dan kolateral terbuka. Tadi sudah dipelajari kalau kolateral tertutup, dia ada memiliki seludangnya. Sedangkan kolateral terbuka tidak memilikinya. Kemudian pada mesofilnya tidak terdiferensiasi dan terdiferensiasi menjadi palisade dan spons. Kalau tidak terdiferensiasi masih berupa mesofil saja. Untuk tipe daun umumnya isobilateral, pada dikotil umumnya dorsiventral. Oke, ini ada struktur anatomi daun monokotil dan dikotil. Ini yang terlihat jelas, bisa kalian lihat ya. Pada daun monokotil, dia ini masih sama memiliki lapisan epidermis. Ini terlihat ya lapisan epidermisnya di atas. Nih, baik dikotil dan monokotil mempunyai epidermis. Sebenarnya di bawah juga ada epidermis, tetapi untuk bagian atas epidermis memiliki kespesialan atau spesial ya, karena pada atasnya itu ada dilengkapi kutikula. Kutikula itu lapisan lilin atau serpilin untuk melindungi ya. Kemudian
sama yang memiliki stomata, kemudian memiliki stomata juga. Nah, untuk perbedaan yang mencolok yaitu pada dikotil. Ini dikotil, mesofilnya sudah berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan spons. Ya, jadi di sini palisadenya dan di sini ada spons. Beda kan dengan monokotil. Pada monokotil masih berupa ini, mesofil. Jadi belum terdiferensiasi. Untuk berkas pengangkutnya ada kan. Nah, cara membedakannya, silem biasanya ukurannya lebih besar daripada foam. Lanjut ke bunga. Bunga merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi tunas berupa batang dan daun. Untuk bunga ini memiliki bagian-bagian ya. Bagian bunga dibedakan menjadi bagian steril, misalnya tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga, serta ada juga bagian bunga fertil. Fertil itu biasanya berkaitan dengan reproduksi ya. Ada benang sari dan putik. Mulai dari satu-satu ya kita bahas. Untuk tangkai bunga merupakan cabang batang yang mendukung bunga. Ada juga dasar bunga, ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumpu bagian-bagian bunga yang lain. Dasarnya ya, sebagai dasar basic. Kemudian ada kelopak bunga atau namanya calyx, berfungsi melindungi bunga pada saat masih kuncup. Biasanya kelopak bunga inilah yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna-warni. Kemudian mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga sekaligus membantu penyerbukan. Menarik ya, biasanya pada mahkota bunga ini yang warnanya itu paling mencolok ya, karena memang warna-warni dan tujuannya itu menarik perhatian. Nah, menarik perhatian, jadi biar serangga itu tertarik gitu untuk mendekat ke bunga. Ada juga benang sari atau stamen, merupakan alat kelamin jantan pada bunga, terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Nah, pada kepala sari terdapat ruang serbuk sari atau namanya itu mikrosporangium. Sedangkan biasanya tuh jumlahnya 4, sedangkan terdapat sel-sel induk juga yang nantinya mengalami pembelahan meiosis membentuk serbuk sari atau mikrospora. Pada putik atau alat kelamin betina pada bunga terdiri atas kepala putik sebagai tempat melekatnya serbuk sari, tangkai juga sebagai penghubung kepala putik dengan bakal buah dan bakal buah. Ini ya, kita lihat bagian-bagian bunga ya, bisa kalian baca sendiri. Ini mahkota biasanya yang warna-warni, ada dasar bunga, ada bakal biji, dan ini biasanya yang di sini itu dinamakan juga ovarium ya. Ini ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Bunga monokotil
bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatan 3. Ini ya monokotil 3 atau kelipatan 3. Kemudian pada bunga dikotil, bagian bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelepatan dari 4 dan 5 atau 5 ya. Lanjut yang kemudian ada buah. Buah ini adalah perkembangan lanjut dari bakal buah yang membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan asalnya, buah dibagi menjadi 2 macam. Ada buah sejati ya. Nah, buah sejati adalah buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Dibedakan menjadi buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dan satu bakal buah. Ini contoh buah sejati tunggal ada, kalian pasti sudah tahu ya, ini sangat familiar ya. Ada buah mangga atau Mangifera indica. Itu merupakan buah sejati tunggal. Sebenarnya buah sejati tunggal juga dibedakan lagi menjadi 2, yaitu buah sejati tunggal kering, misalnya buah kacang tanah, dan buah sejati tunggal berdaging, misalnya buah kelapa atau kenari. Banyak ya. Kemudian selanjutnya ada buah sejati ganda, terjadi dari satu bunga dan beberapa bakal buah yang bebas atau bebas satu sama lain. Ini contohnya ada buah cempaka ya, atau Miscelia campaka. Ini masing-masing bakal buah akan menjadi satu buah ya, masing-masing bakal buah akan menjadi satu buah, jadi ini satu gitu loh. Nah, itu namanya buah sejati ganda ya. Buah sejati ganda juga dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama buah kurung ganda. Buah kurung ganda contohnya adalah bunga mawar. Ada juga buah batuk ganda, misalnya buah arbe. Kemudian buah bubung ganda. Nah, buah cempaka ini buah bubung ganda. Kemudian ada juga buah bumi ganda, seperti buah sirkaya. Yang punya sekaya ini tadi buah sejati tunggal dibedakan menjadi 2, kemudian ini dibedakan menjadi 4, maaf. Kemudian buah sejati majemuk berasal dari bunga majemuk. Masing-masing bunga mendukung satu bakal buah. Akan tetapi setelah menjadi buah semuanya akan berkumpul sehingga nampak seperti satu buah saja. Jadi awalnya berasal dari satu bunga majemuk, kemudian dia akan berkumpul, nah sehingga kelihatannya hanya satu buah. Ini buah sejati majemuk. Contohnya ada buah pandan atau Pandanus tectorius ya. Ini buah sejati majemuk Pandanus tectorius. Loh, kok pandan ada buahnya, Bu? Nah, ini bukan pandan yang sering kita temui, karena biasanya pandan yang seperti ini tuh adanya di pesisir laut ya, yang adanya gede-gede gitu. Sama seperti yang lainnya, buah sejati majemuk juga sebenarnya dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu buah buni majemuk, seperti contohnya buah nanas, ananas. Kemudian buah batu majemuk, seperti buah pandan. Buah karung majemuk seperti buah bunga matahari. Oke, tadi kan buah sejati. Ada juga yang selanjutnya ada buah semu. Untuk buah semu adalah buah yang bukan
berasal dari perkembangan bakal buah. Nah, buah semu terbentuk dari bagian-bagian bunga lain yang menyatu dengan bakal buah. Tetapi bagian lain dari bunga tersebut justru menjadi bagian utama dari buah. Ini dibedakan menjadi 3. Buah semu tunggal, buah semu ganda, buah semu majemuk. Buah semu tunggal terjadi dari 1 bagian bunga dan 1 bakal buah. Ini misalnya ada jambu mete ya, kalian tahu kan jambu mete yang biasanya tiap lebaran itu ada ya, yang ya mehong sih. Ini ada juga ya, yang lainnya itu ciprukan ya. Kemudian buah semu ganda terjadi jika 1 bunga terdapat lebih dari 1 bakal buah bebas satu sama lain. Kemudian masing-masing bakal buah tersebut dapat tumbuh menjadi buah. Di samping itu ada bagian lain dari bunga yang ikut tumbuh serta menjadi bagian buah yang mencolok dan berguna. Ini contohnya ada buah harbe atau Fragaria vesca. Ini. Yang ketiga atau yang terakhir ada buah semu majemuk. Buah semu majemuk terjadi dari bunga majemuk, tetapi dari luar tampak seperti 1 buah saja. Contohnya adalah ini ya, nangka atau Artocarpus integra. Kemudian juga keluih yang biasanya buat sayur itu loh, sayur lodeh, keluih lah. Nama lainnya Artocarpus communis Frost. Ini struktur buah ya, pada umumnya ada epikarpium, mesokarpium, ada endokarpium, ada juga biji. Nah, sekarang bahas biji. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Ini di sini ada bagian-bagian dari biji. Yang pertama ada kulit biji, berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Pada gimnosperme terdiri atas kulit luar sarkotesta, merupakan kulit tebal dan berdaging. Kulit tengah sklerotesta merupakan kulit keras berkayu. Kemudian ada kulit dalam endotesta. Biasanya melekat pada bagian biji seperti selaput tipis. Ada juga tali pusar, adalah bagian biji yang berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembuni. Ada inti biji, dikelilingi bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji ini terdiri atas lembaga atau embrio dan putih lembaga. Lembaga atau embrio merupakan calon individu baru yang tumbuh dari biji pada kondisi menguntungkan. Jadi yang maksud kondisi menguntungkan itu misalnya yang ada cukup H2O-nya, cukup airnya, kemudian kelembapannya cukup, kemudian pencahayaannya cukup. Yang dibutuhkan itu merupakan kondisi menguntungkan. Kemudian ada calon akar, disebut juga calon lembaga. Ada juga daun lembaga, yaitu merupakan daun pertama yang tumbuh saat perkecambahan. Fungsi daun lembaga adalah ada batang lembaga, yaitu batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga disebut epikotil, dan di bagian bawah daun lembaga disebut hipokotil.
serta ada putih lembaga berisi cadangan makanan saat perkecambahan. Saat perkecambahan ini digunakan ketika tumbuhan itu belum dapat membuat makanannya sendiri. Jadi sudah ya kita mempelajari mengenai organ pada tumbuhan. Bisa kita simpulkan organ utama tumbuhan itu diantaranya ada akar, batang, ada juga daun, kemudian organ tambahannya meliputi bunga, buah, dan biji. Untuk akar ini berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Memiliki bagian-bagian epidermis, korteks, dan stele. Selanjutnya pada batang tumbuhan memiliki 3 jaringan utama, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Untuk daun memiliki 3 jaringan, yaitu epidermis, mesofil, dan berkas vaskuler. Nah, pada daun epidermis terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air. Untuk tumbuhan monokotil pada daunnya itu tadi ya belum tidak terdiferensiasi, sedangkan pada dikotil dia sudah diferensiasi menjadi mesofilnya, palisade, dan bunga karang. Jadi semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.